Hai semuanya, apa kabar? Nama aku Ira Nunandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini, mau menonton video ini, dan bagi kamu yang baru, aku ucapkan selamat datang di channel Ira Nunandale. Hai semuanya, video kali ini yang mau aku angkat adalah Kak Ira, benarkah no contact itu powerful buat menarik pasangan kita itu untuk balik lagi sama kita? Tetapi kenapa ketika aku menerapkan no contact, malah sebaliknya dia malah menjauh atau belum ada tanda-tanda dia menghubungi aku lagi? Kira-kira apa alasannya? Benarkah no contact itu powerful banget buat bisa menarik pasangan kita itu untuk balik lagi sama kita dan bahkan lebih mencintai kita? Namun, apa alasan no contact itu ketika kita menerapkan no contact tapi tidak ada hasil, kita tidak menemukan hasil, atau bahkan pasangan semakin menjauh? Nah, ini dia yang mau aku kasih tahu ke kalian ya. Kadang ketika kita sudah menerapkan teknik LOA, apapun itu tekniknya, dan sekarang kita bicara mengenai no contact, kenapa sebenarnya teknik-teknik ini powerful, tapi kenapa tidak work ke kita? Itu karena kita itu sudah berasumsi di atas asumsinya kita. Nah, itu sudah aku pernah sebut di video-video sebelumnya. Kenapa sih gagal, atau sebenarnya bukan gagal sih, tapi karena kitanya nggak sabaran, kitanya maunya buru-buru, mau cepat-cepat gitu, ingin melihat hasil, akhirnya kita berasumsi bahwa no contact kita, asumsi awal bahwa no contact itu berhasil, ditutup dengan kok belum berhasil, kok nggak work, kok nggak ngefek, seperti itu. That's why no contactmu itu belum berhasil. Saya tidak katakan itu tidak berhasil. Kamu yang bertanya itu aja yang tidak sabaran ingin melihat hasil, sehingga ketika mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan no contact itu tidak berjalan, terus kalian berasumsi bahwa tidak berhasil, dan akhirnya asumsi awalmu yang bahwa no contact itu bakal berhasil membuat dia balik lagi, akhirnya ditutup dengan asumsi tidak berhasil, kayak gitu. Dan jadi saya bisa bilang bahwa no contactmu itu bukan tidak berhasil, tapi belum berhasil. Dan hindari untuk berasumsi bahwa no contactmu itu tidak berhasil hanya karena kalian belum melihat hasil. Yang seharusnya kita lakukan itu adalah tetap konsisten melakukan no contact sampai dia sendiri yang akan menghubungi kamu. Namun yang bisa aku kasih tahu ke kalian, kenapa no contactmu itu belum cepat termanifest atau lama buat ke manifest, itu karena fokus kalian itu masih salah. Sebenarnya yang Kak Ira bisa sarankan adalah ketika kita menerapkan no contact, kita diusahakan jangan sampai galau, atau jangan sampai kita berpikir kayaknya dia nggak menghubungi aku, kayaknya dia bakal ngelupain aku kalau kita nggak saling kontak-kontakan. Aduh, kalau nggak chat-chat lagi terus nanti dia ke orang lain itu gimana, kayak gitu. Ketika kita berpikir seperti itu, yang tadinya no contact itu bakal powerful, malah kita akan menarik semua hal yang kita pikirkan tadi, yang kita asumsiin tanpa kita sadar. Ketika kita mulai berpikir mencari-cari alasan, atau ketika kita mulai menyimpulkan sesuatu, semua itu akan jatuhnya jadi bakal asumsi baru. Semuanya bakal jadi jatuhnya itu bakal jadi asumsi baru. That's why no contactmu itu belum berhasil karena kamu suka overthinkingan dan suka membuat kesimpulan yang semuanya itu bakal jatuh jadi asumsi baru. Dan sekali lagi yang bisa Kak Ira katakan adalah apapun yang kamu pikirkan, semuanya itu pasti akan terwujud. Ya, kalau dari awal kamu berpikir bahwa no contactmu itu berhasil, ya udah konsisten sampai akhir, tetap tenang sampai akhir. Ya, karena memang hasil setiap orang itu berbeda-beda. Jangan menyamakan satu hasil dengan yang lain. Itu misalkan kalau kita ngelihat di komen, oh dia berhasilnya seminggu atau 2 minggu, terus no contactmu, oh ini udah 2 minggu kok belum ke manifest juga, terus kita cengeng dan galau. No, jangan menyamakan tingkat keberhasilan no contactmu dengan orang lain.
Karena memang setiap orang itu punya banyak faktor kenapa belum bisa ke manifest. Seperti yang aku tadi, pola pikir, yang aku katakan tadi, pola pikir itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan no kontak kita. Dan yang harus kita lakukan itu adalah berfokus ke diri sendiri. Fokus ke diri sendiri. Tingkatkan vibrasimu dengan selalu berbahagia. Lakukan hobimu, lakukan hal-hal yang kamu senang, pergi ke teman misalnya, pergi piknik misalnya, fokus dengan pekerjaanmu dan fokus mempercantik dirimu atau fokus dengan penampilanmu sebagai cowok kayak gitu. Ya, fokusmu itu harus ke diri kamu. Ketika kamu sudah berfokus ke diri kamu, dia pasti bakal fokus ke kamu juga. Ketika melakukan no contact itu, ya, sekali lagi, fokus ke diri kamu sendiri dulu. Buat diri kamu menarik, ya. Karena apa? Dia pasti balik lagi karena 3 hal. Hal yang pertama, ketika kamu sudah berfokus ke diri sendiri, kamu menjadi lebih menarik, kamu menjadi lebih cantik, atau kamu menjadi lebih ganteng. Kedua, ketika kamu terlihat baik-baik saja, dia akan semakin berpikir, kok dia makin baik-baik aja ya tanpa aku. Tara, ketika dia mulai berpikir kayak gitu, selamat, kamu udah masuk ke pikirannya dia. Ya kan? Dan yang ketiga, ketika kamu berkembang, bertumbuh, menjadi lebih baik, ya, di saat itulah dia akan merasa bahwa dia rugi meninggalkan kamu. Dia rugi pergi. Dia nggak akan mau meninggalkan kamu untuk orang lain, atau dia nggak akan mau memberikan kamu untuk orang lain. Karena kamu udah secemerlang itu, karena kamu udah seterang itu, karena kamu sudah sehebat itu, karena kamu sudah sebangkit itu, kayak gitu. Jadi itulah kenapa ketika melakukan no contact akan berhasil lebih cepat kalau kamu berfokus ke diri sendiri tanpa galau, tanpa berpikir yang aneh-aneh. Maka no contactmu akan jauh lebih powerful banget, berkali-kali lipat lebih cepat ke manifest. Tapi jika kamu melakukan no contact tapi masih galau juga, masih membuat asumsi-asumsi negatif juga, maka no contactmu, saya yakin dan percaya, tidak bakal work, karena no contactmu itu dengan asumsi negatif. No contactmu itu berjalan dengan asumsi negatif. Nah, itu dia video aku hari ini. Jika kalian suka, silahkan kalian like, kalian komen, kalian share video ini sebanyak-banyaknya. Subscribe channel ini. Akhir kata, saya Ira Nunandala, YouTuber favorit kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.